Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Mirino SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Khairun Ternate kategori 1 angkatan kedua. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPL pada SMA Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Selamat menyaksikan. Remember when the silence grew so big it pushed a hole straight through the sky. The ground beneath us caved in every time. So God could hear you cry. All our cowards curling up in smoke like a flame into the night. We didn't mean the stuff we said in bed that broke the lie. I'm unrealized. The day that I haven't seen you till. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang. Ya baik, Anda dipersilakan duduk. Ya, mengawali kegiatan kita di saat siang hari ini, ya, Pak Guru minta salah satu dari Anda, bukan berarti ketua kelas, salah satu dari Anda bisa mengawali kegiatan kita di saat siang hari ini dengan berdoa bersama. Ya, siapa yang mau berdoa? Mari. Bapak Guru serta teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar mengajar di siang hari ini, mulai kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan saya berdoa menurut agama saya itu Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Berdoa selesai. Oke, mengawali kegiatan kita, ya, mengabsen, ya, untuk mengecek kehadiran Anda. Enda Kirana, Hadir Pak. hadir ya, bisa angkat tangan ya. Enda Kirana ada dong. Ya. Ola Sandra Baransano, Hadir Pak Guru. Karen Yapen, Septina Waten, Hadir. hadir ya. Ya. Baik anak-anak, ya, mengawali kegiatan kita di hari ini, kita akan ada di dalam satu topik pembahasan. Tetapi sebelumnya kita mengawali dengan pembahasan kita pada beberapa minggu yang telah kita lewati. Ya, pada beberapa minggu yang telah kita lewati atau pada pertemuan Anda sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat pertemuan kita pada beberapa minggu yang telah kita lewati dalam kegiatan belajar mengajar? Materi Anda terkait apa? Protista. Tentang protista. Ya. Ada yang lain bisa angkat tangan? Selain daripada protista? Ya, Protista mirip hewan. oke. Pokok pembahasan kita adalah virus dan bakteri. Oke, kira-kira ada yang bisa memberikan salah satu ciri, ya, mewakili Anda saja. Salah satu ciri dari virus, kemudian salah satu ciri dari bakteri. Ada? Seperti apa? Kuman. Seperti kuman, ya. Selain daripada kuman, apa lagi? Parasit. Parasit. Oke, berarti sifatnya itu, kalau parasit berarti dia merugikan, ya? Iya. Merugikan. Oke. Salah satu ciri daripada bakteri yang paling dekat dengan kita, yaitu dia adalah makhluk hidup yang bersel satu. Ya. Berarti dia apa? Ya, bersel satu berarti dia apa?
bersel tunggal ya. Kalau dalam istilah biologi disebut multi atau uniseluler. Uniseluler ya, artinya bersel satu. Nah, kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi. Anda perhatikan pada bagian yang pertama. Ya, ini harapan daripada proses pembelajaran di hari ini. Siswa mampu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan perannya di dalam kehidupan. Indikator pencapaiannya, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan, ya, atau yang dikenal adalah sporozoa. Yang berikut, mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan alat geraknya. Yang berikut, mampu menganalisis peran protista mirip hewan di dalam kehidupan. Ya, kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan TPACK dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan dan presentasi kelompok, maka diharapkan, ya, jadi setelah Anda mengikuti seluruh kegiatan, yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan alat geraknya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peran protista mirip hewan di dalam kehidupan. Dan yang keempat, peserta didik dapat memberi contoh peran protista bagi kehidupan serta membuat beberapa contoh terkait protista yang menguntungkan dan yang merugikan pada lembar kerja yang dapat dipajang pada papan informasi dengan sikap bertanggung jawab dan disiplin melalui kerja kelompok dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah, sebelum kita masuk di dalam kelompok, ada pemutaran video singkat untuk Anda yang berkaitan dengan topik atau pembahasan kita untuk materi protista ya, atau protozoa. Jadi kita akan mengikuti video dulu. Setelah itu kita akan masuk di dalam presentasi daripada setiap kelompok. Jadi Anda akan berdiskusi film yang ditonton, Anda kaitkan dengan protozoa ya. Nah, nanti di akhir ini Pak Guru akan bagikan lembar kerja Anda. Di dalamnya sudah ada materi, nanti Anda akan berdiskusi dengan teman, kemudian Anda akan presentasi ya. Jadi pembelajaran Pak Guru akan mengecek atau meng-closing kembali seluruh hasil pembelajaran kita.
Silakan Anda dari kelompok. Oke, sambil menunggu teman-teman lain yang masih dalam pekerjaan, ya bagi kelompok yang sudah bisa mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian tolong teman-teman dari kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan, kalaupun ada pertanyaan dapat disampaikan dan kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Oke, kelompok mana yang sudah bersedia? Kelompok 4, ya. Silakan kelompok 4. Ya, dari satu orang saja biar teman-teman lain tetap ada di tempat sambil ya satu mungkin di depan nanti terus teman-teman lain bisa membantu ketika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, yaitu kelompok keempat. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sebut dan jelaskan reproduksi yang terjadi sporozoa. Cara perkembangbiakannya adalah pembelahan diri atau isogoni dan pembelahan spora atau sporogoni. Reproduksi aseksual dengan pembelahan diri yang berlangsung di dalam tubuh nyamuk, contohnya seperti Plasmodium sp merupakan penyebab penyakit malaria. Saya akan menjelaskan tentang apa yang tadi saya simak tentang video yang 40 bentar untuk kami nonton, yang kami kelompok keempat dapat menyimak sedikit materi, yaitu tentang penyebab infeksi bakteri. Ada beberapa jenis bakteri, yaitu bakteri Salmonella, itu bakteri yang pertama. Bakteri E. coli itu bakteri yang kedua. Bakteri Shigella adalah bakteri yang ketiga. Bakteri Campylobacter adalah bakteri yang keempat.
sedangkan Vibrio cholerae adalah bakteri yang terima. Penyakit malaria disebabkan oleh protozoa. Penyakit ini pada tanggal 28 April adalah Hari Malaria Sedunia. Penyakit malaria merupakan penyakit infeksi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kita berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan materinya terkait dengan kelas yang keempat daripada protozoa, yaitu sporozoa ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait hasil pembahasan daripada teman-teman kita di kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan kelompok 4 tolong simak. Bagaimana cara mengatasi malaria? Baik. Ya, dari teman kita bertanya bagaimana cara kita mengatasi malaria. Ya, mungkin dari kelompok 4 ataupun kelompok yang lain, jika ada yang mau membantu kelompok 4 untuk menjawab, dipersilakan ya. Namanya kita berdiskusi, berarti bukan harus kelompok 4 yang menjawab, tapi bagi teman-teman yang mungkin tahu tentang bagaimana cara menanggulangi penularan daripada malaria ya. Oke, sekarang kita dengar dengan Plasmodium ya, atau dari teman-teman dari kelompok 4 atau yang lain ada yang mau membantu. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang bagaimana cara mencegah penyakit malaria. Sedikit yang saya tahu yaitu dengan mencegah penyakit malaria, yaitu kalau kita tidur kita bisa menggunakan perahu. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, baik, itulah tadi hasil presentasi Anda dari setiap kelompok dari materi kita pada hari ini ya. Sekali lagi Anda bisa perhatikan protozoa ya. Tadi teman Anda sudah mengatakan bahwa protozoa itu adalah hewan yang pertama ya. Karena kita kenal ada 2 bagian suku kata yang menjelaskan bahwa dia adalah hewan yang pertama. Sekarang tadi ada kelompok yang sudah menyampaikan tentang ciri-ciri umum daripada protozoa ya. Ciri-ciri umum protozoa yang pertama itu apa? Hewan yang bersel satu atau uniseluler. Dia adalah unit Seluler. yang berikut. Kita akan lihat protozoa dibagi dalam 4 kelas ya. Protozoa dibagi dalam 4 kelas. Yang pertama adalah Siliata, Poda, Potiwata, dan Yang pertama Siliata. Siliata. Yang kedua yang ketiga yang keempat oke ya, itulah 4 kelas daripada protozoa. Ada yang bahas terkait Entamun ya Antamoeba ya. Dia di sana salah satu untuk membantu ini membusukkan sisa makanan dan petunjuk vitamin ya. ya, selain itu petunjuk untuk adanya minyak bumi. Kemudian juga untuk apa? Bahan peledak ya.
Ya, itulah mungkin hasil pembahasan kita dalam topik protista di hari ini. Oke, sejauh ini ada yang masih mau bertanya? Ya. Oke. Kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang dengan topik yang sama, ya. Masih terkait protista, tetapi pada protista mirip Tumbuhan. protista mirip tumbuhan, ya. Ya. Nah, diharapkan kepada Anda untuk sebelum kita ketemu pada minggu yang akan datang atau pada topik yang selanjutnya, Pak Guru berharap bahwa Anda bisa mempersiapkan diri, ya. Jadi sebelum kita pertemuan, ya di rumah mungkin Anda sebelum datang di tempat ini Anda belajar malam, Anda baca, ya. Jangan kita pakai sistem menghafal ataupun cara belajar kita di rumah. Semakin banyak kita membaca, ya. Dengan sendirinya akan tervisualisasi di dalam alam bawah sadar kita, ya. Sehingga Anda di sini, ya, Anda ketemu dengan soal ataupun proses pembelajaran seperti apa, Anda sudah mampu untuk belajar ataupun dapat menjawab setiap pertanyaan yang akan diberikan oleh guru kepada Anda. Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil pembelajaran kita di hari ini lewat topik yang telah dibagi ke masing-masing kelompok, ya. Dan Pak Guru mengakhiri kegiatan kita di saat sore hari ini dengan mengucapkan selamat sore. Sore.